Bapak mau masuk Islam. Saya kalau menceritakan ya kenapa lebih menangis pada waktu menceritakan bapak saya ini kalau masuk Islam. Saya teringat perjuangan kami itu loh. Begitu hebat Allah memberikan ujian gitu. Sampai memang itu yang saya minta. Ya Allah, biarkanlah bapak saya kalau meninggal dalam keadaan Islam. Rupanya Allah wujudkan. Akhirnya pun beliau meninggal juga. Walaupun bapak tuh sudah tidak ada, saya tuh senang karena Allah sudah wujudkan gitu loh. Loh, Nora, kamu yang minta bapakmu tuh kalau bisa meninggal dalam keadaan memeluk Islam. Udah saya wujudkan loh. Makanya saya tidak pernah mau mengeluh bagaimana kehidupan kami walaupun susahnya. Sama seperti yang dibilang mama saya, Mak, apakah pada waktu kita masuk Islam itu kita senang? Nggak ada senangnya. Tapi kita tetap bersyukur. Itu kata mamaku. Karena kita punya Allah, katanya. Kenapa saya tuh kalau cerita tentang bapak itu sedih? Ya karena itu pada waktu setelah dia masuk Islam banyak ujian memang ya Allah. Penyakit, anak-anaknya, putri-putrinya yang diperlakukan suaminya seperti itu. Ya, tidak gampang loh. Tidak gampang. Dia menghadapi omongan orang yang dia harus menanggung 3 putrinya janda semua di rumah. Tidak gampang. Kalau ada yang mengatakan gampang, mungkin hartanya banyak. Nggak ada. Nggak ada. Pakai kalau saya ingat-ingat terus, ya kan? Ya Allah, bapakku kuat kali ya Allah. Hebat kali engkau ya Allah. Kuatkan begitu, kuatkan bapakku dengan mamaku. Begitu banyak cobaan. Tapi mereka sabar. Karena mereka tahu. Mereka masih punya engkau ya Allah. Ya. Maka kalau saya melihat ada oten-oten ini. Yang menghujat Nabi saya tuh. Tidak tahan saya. Mendidih darah saya. Betul. Karena apa? Perjuangan saya dengan keluarga saya itu untuk menghadapi ujian dari Allah itu, kalau saya pikir tidak seberapa dengan perjuangan Nabi Muhammad
ketika menyiarkan agama Islam. Terus enaknya saja saya mendengar orang-orang itu menghujat Nabi saya. Saya tidak terimalah. Kalau ada yang mengatakan pun saya berbohong, silahkan. Tapi saya sudah bersyukur kepada Allah. Jujur, tidak ada lagi yang mau saya kejar di dunia ini. Cuma tujuan saya bagaimana anak saya menjadi seorang hafiz, anak-anak yang soleh. Saya tidak rumah, tidak usahlah. Ya Allah, kalau kau kasih rumah hanya membuat saya jadi lupa sama engkau, nggak usah. Anak-anak yang soleh, anak saya nanti menjadi anak yang hafiz Quran. Itu saja sudah cukup sama saya tuh. Saya minta sama Allah. Ya Allah, mau nggak engkau kabulkan lagi doa saya? Mungkin dia bilang, Allah, apalagi? Ya kan? Kemarin kau minta, keluargamu semua Islam. Udah saya beri. Jadi nikmat apa lagi yang mau akan kuberikan? Mungkin begitu. Kita kan kalau berdoa ini kan komunikasi kepada Allah. Allah, saya minta anak-anak saya saja diberikan kesehatan, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafiz Quran. Itu saja. Karena apa? Karena kami ini satu keluarga tidak mendapatkan pengetahuan ilmu tentang keislaman waktu kami kecil. Jadi biarkanlah anak-anak saya ini jangan seperti saya. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang keislaman, bagaimana mengaji, sholat, semuanya. Makanya saya tuh sudah tidak mikirkan lagi yang lain. Udah, intinya Allah kasih nikmat rezeki makan, alhamdulillah. Allah kasih anak-anak saya bisa bersekolah, alhamdulillah. Jadi kalau kalian mengatakan kami mualaf itu karena uang, alhamdulillah. Mulai dari mama saya sampai kakak adik saya, kecuali satu adik saya itu sudah ada yang punya rumah. Kami semua mengontrak kami semua. Dan itu pun tidak kami jadikan suatu apa sama kami ya. Intinya kami bisa berteduh lah, dikasih Allah. Karena nanti pada waktu kami mati, rumah ini bukan kami bawa. Saya punya uang miliar bukan itu yang ditanamkan di dalam kubur saya. Tapi nanti yang ditanya sama malaikat itu, ya apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Saya bisa menjawab, Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Sholatkah engkau? Apa yang kau pergunakan semua ini? Itu sudah cukup, tidak usah lagi. Nanti dipertanyakan, rumah kau dari mana? Baju kau yang semewah itu dari mana? Ngeri saya, takut saya, tidak usah lagi. Makanya saya bilang tidak usah ya Allah. Cukup makan saja ya sudah. Karena saya bisa sekolah ya sudah. Ngeri nanti. Kalau Allah kasih saya Pajero, kasih Alphard, kasih rumah megah, sampai bertingkat, saya jalan-jalan ke mall saja. Terus Allah tanya, dari mana kau dapat itu semua? Sudahkah kau bersedekah? Apa gunanya mobilmu ini? Gak berani saya menjawab seperti itu. Bagus sudah, ya Allah. Saya bersyukur mendapatkan saudara-saudara saya semua di sini. Saudara saya semua yang di room ini, Jalanlah. saya bersyukur masih banyak saudara-saudara saya itu masih mengingat saya. Ya, alhamdulillah saya tuh mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya
yang masih peduli dengan kami. Dengan bantuan materi, dengan bantuan semangatnya. Kadang saya sendiri aja merasa rapuh loh, jujur. Apalagi kalau ada sebagian saudara-saudara Islam yang mungkin tidak menyukai cara saya ketika saya berdiskusi ya. Tetapi saya sudah tegaskan, kenapa saya seperti ini? Karena kalau saya mengingat perjuangan kami sekeluarga, ketika mendapat hidayah dari Allah, tiba-tiba ada yang menghujat Nabi saya, itu yang saya gak bisa. Makanya kenapa saya barbar seperti ini. Tapi mungkin ada saudara-saudara saya ini, mungkin baik mereka. Janganlah seperti itu mungkin. Sampaikanlah dengan baik. Tapi memang kemanusiaan saya tidak terima. Kalau Nabi saya memang dihujat itu saya tidak terima. Saya nggak terima. Karena apa? Allah saja memuliakan Nabi Muhammad. Terus Allah yang mengabulkan doa saya, memberikan saya nafas kehidupan. Tiba-tiba ada orang menghina, menghujat kekasih Allah. Ya, saya tidak terimalah. Tapi saya menganggap itu semua hanya nasihat bagi saya. Biar saya mungkin lebih bersabar menghadapi oten-oten menghujat. Saya mendapatkan ilmu dari saudara-saudara saya semua di sini. Saya mendapatkan semangat, motivasi, semua. Masya Allah. Saya mengucap syukur kepada Allah. Saya dipertemukan sama saudara-saudara saya di media seperti ini. Berarti HP saya ini ada manfaatnya ya. Daripada tidak ada manfaat, ya kan? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu akan membawa kebaikan padamu. Betul. Walaupun saya masih terbata-bata ya dalam mengaji. Saya bukan orang pintar mengaji. Bukan. Tetapi ketika saya mau belajar, insya Allah. Allah permudahkan itu. Kenapa banyak yang kepanasan kalian di bawah? Gak suka. Cemungut kakak, cemungut kakak. Aduh. Itu udah benar, itu Bunda Nora udah benar. HP-nya Bunda Nora ini sangat berguna. Yang tidak berguna itu Tuhannya umat sebelah. Turun ke dunia hanya untuk mati terkutuk di kayu salib. Wah, di sini ajan. Kan langsung disambut ajan. Izin mute. Ya silakan abang-abang. Keren Kak, Jadi keren. kalian jangan cuma bisa fitnah aja, nggak punya data, nggak punya bukti, main ngomong asal bacot aja ngomong semua. Aku udah 2 kali dengar kisah ini loh. Tapi keren, tetap keren. Keren lah. Saya izin Sebentar, Bang. izin nutup Ya. dulu YouTube ya buat teman-teman yang di dosen debat lintas agama. Itulah sekelumit cerita dari Bunda Nora dari pertama dia masuk ke Islam sampai sekarang penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan cobaan. Malahan kemarin aja semalam dicoba tuh, masih dicoba difitnah sama si Ica bahwa mualafnya Bunda Nora ini hanya karena donasi, hanya karena santunan. Nah, barusan udah dijawab, teman-teman udah mendengar semuanya, bahwa si fitnahan ini sangatlah salah ya. Jadi si Ica ini ya fitnah, termasuknya fitnah, nggak ada lagi, ini fitnah ini. Kalau mau klarifikasi Ica silahkan datang Bunda Nora, minta maaf ya. Jangan sampai Anda terus-terusan berdosa karena ini. Ya, buat teman-teman yang di dosen debat lintas agama, jazakallahu khair, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama bapak saya Muhammad Rukman Aritona.
Muhammad Udah ganti, Rukman Aritonang. udah ganti nama ya kak? Iya, Ganti. namanya dia tuh pertama Rukman Parulian Aritonang. Oh, cuman Akhirnya dikurangi. ditambah Muhammadnya aja. Dikurangi Muhammad Parulian. Rukman Aritonang. Makanya kalau ada yang nanya, Bunda Nora ceritakan dong perjalanan mualafnya. Saya tuh nggak bisa. Nggak tahan saya. Apalagi kalau soal bapak saya ya. Itu tuh bapak saya tuh Masya Allah ya. Sangat benci kali itu dengan Islam, tapi beliau yang pertama mau mengucapkan syahadat. Itu yang membuat saya itu, kalau mengingat itu, memang nangis sekali saya. Sampai beliau meninggal pun, saya tuh yang talkinkan betul. Talkin ya Bang, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Iya. Waktu dikatakan dokter aja, Bu, Bapak udah mau pergi Bu. Talkinkan aja Bu, katanya. Di situ cuma saya sendiri. Adik saya dengan suaminya lagi di luar. Iya Bang. Karena memang saya kan yang jauh dari orang Bapak. Bapak di Pasaman. Saya di daerah Medan. Jauh. Butuh 1 malam perjalanan. Makanya itu. Saya sempat bilang, ya Allah kalau seandainya ada apa-apa sama bapakku ini, saya tidak akan dapat mayatnya. Tapi Allah izinkan. Waktu sudah jam 12 lewat, jam setengah 1 malam itu, Allah itu perawatnya ngomong, Bu, Bapak ini sebenarnya sudah di jalan, maksudnya sudah mau berangkat. Saya masuk, adik saya memang nggak kuat. Adik saya nggak kuat, dia di luar, nunggu di luar UGD, di luar ruang ICU. Saya yang masuk ke dalam ruang ICU. Jadi saya ngomong dulu sama dokternya bilang, ya memang Bapak sudah tidak bisa lagi Bu, karena Bapak ini kan ada riwayat jantung. Sudah rupanya ketahuan sudah berapa lama dia tidak minum lagi obat jantungnya. Jadi memompanya udah tidak bagus. Aturannya mompanya kan buk ini enggak buk gitu kata dokter. Mompa begini baru cepat. Jadi itu yang memicu dia tuh sesak napas. Makanya dikasih suntikan di apa itu Bang Saiful? Di perutnya, kan ada suntikan itu untuk jantungnya ya katanya. Ya. Jadi dibilang dokternya Bapak tidak ada harapan. Saya suruh Rumah sakit adik saya Islam ya, Kak? Hah? Rumah sakitnya rumah sakit, bukan rumah sakit. Rumah sakit Ibnu Sina Wah, di Pasaman Barat. Ya, maksud saya berarti kan dokter sama perawatnya muslim semua ya. Iya, kalau Ibnu Sina iya Bang. Ibnu Sina, bukan di rumah sakit RSUD ya, dia di Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina memang semua Islam kan? Ya. Ya. Jadi saya bilang adik, saya keluar, aku bilang Kor, apa? Dibilang dokter begini-begini. Adik udah nangis aja, ditelepon lah mama, nggak berang dia, nggak lah kau kalah aja lah Kak Nur katanya. Teleponlah mama, kasih tahu, nggak mau aku Kak Nur, kaulah katanya. Karena mama nggak ikut ke rumah sakit waktu itu, karena memang mama ini lemah fisiknya. Jadi saya yang telepon mama. Telepon mama, Mak, saya bilang. Mama ini udah tahu gitu. Mak, Bapak ini sudah gak ada harapan, Mak. Jadi, iya Mak, Bapak nih mau pergi lagi. Terus,
di mana? Bisa di samping Bapak. Terus dibilang, Mama, sampaikanlah sama Bapak ya nak, cium sayang untuk Bapak. Bilang selamat jalan, Mama udah ikhlas. Setelah itu saya tutup telepon. Saya bisikan ke bapak saya punya telinga. Saya tanya dokternya, Dok, ini Bapak mendengar nggak? Mendengar, Bu. Ayo, ngomong aja, Bu, sama Bapak. Karena ini Bapak sudah apa katanya. Saya ngomong. Saya cium Bapak saya pertama. Pak, ini ciuman dari Mama ya. Saya bilang, Mama bilang selamat jalan, Mama udah ikhlas. Terus saya cium lagi, Pak, ini ciuman dari adik-adik ya Pak. Thank you Bang Alumni. Saya bilang, kami semua sudah ikhlas ya Pak. Saya ucapkan lagi, la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah. Sampai berapa kali yang saya ucapkan, Bapak di situ mulai tegang. Panggil dokter, mulai diberikan pompa. Bang Saiful tahu ya, yang untuk yang di mulut. apa? Di mulut. Nah, baru ditekan dadanya. Jam 1:30 pas, 1:30 malam. Dibilang, Bu, Bapak sudah pergi. Habis ya. Memang mungkin itu yang ditunggunya. Karena dia masuk ruang ICU itu jam 10 malam. Memang kondisinya sudah tidak baik. Saya telepon mama saya lagi. Mak, saya bilang, Bapak udah pergi, Mak. Ya sudah nak, saya. Kencang-kencang kali yang di bawah ya. Iya. Udah berapa lama? 2 tahun. Makanya saya tuh tidak apa lagi. Tidak saya bilang sama Allah, ya sudah Allah.
Saya sudah senang bapak saya sudah Islam, semua keluarga saya Islam, nggak ada lagi. Jadi kalau mau mencabut nyawa kami ya udah cabutlah. Amin Uni Rifa. Ya, saya bisa menangis. Apalagi kalau Nabi saya kau hina, hancur hati saya. Penghujan dia, penghujan bisa menangis katanya. Iyalah, ini orang tua loh. Kami manusia biasa loh, bisa nangis juga loh. Yesus saja ketakutan. Keluar Bukan dia macam apa kak? Keringatnya macam butir-butir darah ya? Bulir darah. Masa kami nggak bisa? Saya sebenarnya sedih ya Bang Saiful. Sedih itu karena ya memang sudah waktunya saya tidak bertemu lagi sama orang tua bapak saya di dunia. Tapi saya senang. Nanti ketemu, dia kira. Iya, saya senang Kristen karena orang gimana? tua saya tidak menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Saya senang. ya, ya. Dan kalau masih Kristen kan nggak tahu jumpa apa enggak tuh di sana. Kalau ini kan pasti jumpa, pasti Tapi jumpa. dia mau kawin mengawin nanti. Oh iya. Iya kan? Iyalah. Pintu ditutup itu. Kena bully aku kemarin. Dibully aku kemarin sama siapa itu. Mana pintu ditutup? Hanya gara-gara pintu ya. Iya. Kena bully aku. Kurang ajar. Datang Kak Nora baru aman sedikit aku mana Kak. Aduh. Allah Akbar. Aku kira orang beragama itu tahan mental, ternyata orang beragama itu nangis hobinya. Ya, Hei, betul. kau pikir kami tiap malam ya itu kalau lagi tahajud nangis kami. Yang salah kau. Pikir kami patung kah? Kau pikir kami patung? Woi, baru Tahajud nangis kami, oi. kadang-kadang kalau Nangis ngomong kami. pakai otak. Kami Pakai otak doakan ya. kalian. Itu kami doakan kalian. Iya. Kami doakan kalian. Ya Allah, tolong ya Allah, siapa itu? Akibat tangisan itu, Bang Saiful, Eh. kan doa saya jadi diijabah sama Allah. Dia siapa? Dia nggak tahu Iya. itu. Dia pun kita doakan ya Allah siapa tuh ya Allah kasih hidayah dia ya Allah. Kasihkan hidayahmu kepadanya ya Allah. Nangis-nangis kita. Di sini aja kami garang-garang nih. Kalau pas malam jumpa Allah, wah nangis, nangis. Kami adukan kalian. Kami adukan. Kapean, Kak Nora sudah punya channel di YouTube supaya pasukan saya bisa subrek. Saya sudah punya channel, ya kan? Tapi belum bisa di live kan karena nggak ada laptop. Masih upload Nora Mualaf channel. Nora Mualaf channel. Sece